Halo sahabat Divtak, dimanapun kalian berada, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan ini. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang bagaimana sih tips mengatasi kemarahan pada anak. Dan di sini akan kami bahas tentang panduan untuk orang tua dan juga pendidik. Namun sebelum membahasnya, jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Kemarahan adalah emosi yang alami dan penting dalam perkembangan anak. Namun, ketika tidak diatasi dengan benar, kemarahan dapat menjadi sumber stres dan masalah perilaku pada anak. Pada video kali ini, kami akan membahas berbagai strategi yang bisa Anda lakukan sebagai orang tua dan juga pengasuh atau pendidik dalam mengatasi kemarahan pada anak tersebut. Dengan memahami cara-cara yang efektif untuk merespon dan mengelola kemarahan anak, kita bisa membantu mereka belajar bagaimana mengatasi emosi mereka dengan lebih baik dan membangun keterampilan emosional yang juga sehat. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk menghadapi konflik dan frustasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut merupakan 7 strategi yang dapat kalian lakukan dalam mengatasi kemarahan pada anak. Di posisi pertama, ajari anak tentang perasaan. Anak lebih cenderung mengalami emosi kemarahan ketika mereka tidak memahami perasaannya atau tidak mampu mengungkapkannya secara verbal. Mereka yang tidak bisa berkata bahwa sedang marah kemungkinan menunjukkannya dengan bentuk perilaku menyerang. Atau mungkin ketika anak sedang sedih dan bingung untuk mengatakannya, bisa saja mereka kemudian berperilaku buruk atau mendapatkan perhatian. Segala perilaku tersebut akan terasa apabila Anda dapat membantu anak untuk belajar mengidentifikasi dan memberi label pada perasaan. Anda bisa memulainya dengan mengajarkan kata-kata perasaan yang mendasar seperti sedih, senang, takut, atau gila. Labeli perasaan anak dengan mengatakan apa yang sedang mereka rasakan. Sepertinya kamu sedang marah sekali saat ini, seperti itu. Seiring waktu, mereka akan belajar memberi label pada emosi mereka sendiri. Ketika mereka sudah dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang emosinya, juga bagaimana cara mendeskripsikannya. Kemudian ajari mereka kata-kata perasaan yang lebih rumit seperti frustasi, kecewa, khawatir, kesepian, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2, bantu anak mengidentifikasi emosi dengan termometer kemarahan. Termometer kemarahan merupakan alat yang dapat membantu anak untuk mengenali tanda-tanda apabila kemarahan mereka meningkat. Untuk membuatnya, Anda bisa menggambar sebuah termometer besar di selembaran kertas. Mulailah dari bawah dengan angka 0 dan isikan angkanya hingga 10 di bagian atas termometer. Pada termometer kemarahan, angka 0 berarti tidak ada kemarahan sama sekali. Selanjutnya angka 5 berarti kemarahan dalam jumlah sedang. Dan untuk angka 10 berarti kemarahan paling besar yang pernah ada. Ketika anak tidak merasa kesal atau marah, bicarakan tentang apa yang terjadi pada tubuhnya pada setiap angka di termometer. Anak mungkin akan mengatakan bahwa mereka tersenyum saat berada di level 0, namun memasang wajah marah saat mencapai level 5. Mereka mungkin merasa wajahnya memanah saat berada di level 2 dan mungkin mengepalkan tangan saat berada di level 2 atau 7. Saat mereka mencapai usia 10 tahun, mereka mungkin merasa seperti monster yang sedang marah. Menggunakan termometer membantu anak-anak belajar mengenali kemarahan saat itu terjadi. Pada akhirnya, mereka dapat menghubungkan bahwa ketika suhu amarah mereka mulai meningkat, istirahat dapat membantu mereka meredakannya. Selanjutnya nomor 3, kembangkan rencana tenang. Mengatasi kemarahan pada anak bisa dilakukan dengan mengajari anak akan apa yang seharusnya dilakukan ketika mereka mulai merasa marah. Alih-alih membiarkan anak mengekspresikan kemarahannya dengan melempar barang-barang mainannya, Anda bisa meminta anak untuk pergi ke kamar atau ke sudut ruang dengan maksud untuk menenangkan diri mereka. Dorong mereka untuk mewarnai, membaca buku, atau melakukan aktivitas menenangkan lainnya, sehingga mereka merasa lebih baik. Anda bahkan dapat membuat perlengkapan menenangkan diri seperti menggunakan buku mewarnai favorit anak Anda. Dan juga kalian bisa memberikan krayon,
buku yang menyenangkan untuk dibaca, stiker, mainan favorit, atau lotion yang memang wangi. Ketika mereka kesal, Anda bisa berkata, ambil perlengkapan penenangmu. Hal ini bisa mendorong anak Anda mengambil tanggung jawab untuk menenangkan dirinya sendiri. Selanjutnya nomor 4, kembangkan keterampilan manajemen kemarahan. Membantu anak untuk mengatasi kemarahannya bisa dilakukan juga dengan mengenalkan dan mengajari anak dalam menggunakan teknik manajemen amarah yang spesifik. Teknik manajemen amarah ini dilakukan dengan menarik napas dalam-dalam, yang bisa menenangkan pikiran dan tubuhnya saat ia sedang kesal. Bisa juga dengan berjalan-jalan sebentar, menghitung sampai 10, atau mengulangi kalimat yang bermanfaat untuk membantu dalam mengatasi kemarahan anak. Selain itu, ujarkan juga keterampilan lainnya, seperti keterampilan mengendalikan impuls dan disiplin diri. Beberapa anak memerlukan cukup banyak pelatihan untuk membantu melatih keterampilan tersebut ketika mereka sedang kesal. Selanjutnya nomor 5, jangan menyerah pada amukan anak. Terkadang anak beranggapan bahwa ledakan amarahnya menjadi cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika seorang anak melampiaskan kemarahannya lalu orang tua kemudian memberikan suatu hal yang anak inginkan agar bisa diam, maka anak akan belajar bahwa amarah dengan cara demikian itu merupakan cara yang efektif dilakukan. Oleh karenanya, agar anak tidak terbiasa dengan ledakan amarah, Anda sebagai orang tua jangan menyerah akan hal itu untuk menghindari kekacauan. Meskipun hal ini mungkin lebih mudah dalam jangka pendek, dalam jangka panjang menyerah hanya akan memperburuk masalah perilaku dan agresif. Sebaliknya, berusahalah untuk menjalin hubungan dengan anak Anda sehingga mereka merasa lebih yakin bahwa kebutuhannya akan terpenuhi. Selanjutnya nomor 6, tindak lanjuti dengan konsekuensi. Disiplin yang konsisten diperlukan untuk membantu anak Anda belajar bahwa perilaku agresif atau tidak sopan tidak dapat diterima. Jika anak Anda melanggar peraturan, selalu berikan konsekuensi. Time out atau pencabutan hak istimewa dapat menjadi strategi disiplin yang efektif. Jika anak Anda merusak sesuatu saat mereka marah, mintalah mereka membantu memperbaikinya atau melakukan pekerjaan rumah untuk mengumpulkan uang untuk perbaikan. Selanjutnya, yang terakhir, dari cara mengatasi kemarahan pada anak yang termasuk pada panduan yang sangat recommended untuk Anda semua, yaitu hindari media kekerasan. Jika anak Anda menunjukkan perilaku agresif, memaparkan mereka pada acara TV atau video ataupun di media sosial yang berisi kekerasan, justru dapat memperburuk masalah. Berfokuslah untuk memaparkan mereka pada buku, permainan, dan acara yang mencontohkan keterampilan resolusi konflik yang dianggap sehat. Itulah pembahasan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi kemarahan pada anak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.